akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ini Pak Suwarno selaku wakil ketua panitia penyelenggara pemilihan calon kepala desa Jaya. Ya. Dalam penyelenggaraan pilkada desa tersebut, terdakwa ini sebagai terdakwa Iwan ini sebagai calon kepala desa di desa Jaya. Ya. Setelah desa kepala desa kan aslinya dari waktu sesuai. Ya. Jadi terdakwa kepala desa itu. Terus dalam penyaksian Anda yang diminta keterangan dari beberapa majelis tadi apa sebenarnya yang Anda uraikan? Jadi terkait dengan kok bisa terjadi, saya menemukan, saya mendengar di warung, kemudian saya dalami, saya cocokkan kepada panitia pilkades, berkas-berkas persyaratan calon pilkades tersebut, kemudian saya ditunjukkan yang aslinya oleh panitia pilkades yang bermaterai itu. Kemudian saya cocokkan kepada ijazah Sri Mulyati. Karena ijazah Sri Mulyati ini dengan nomor DN 14 MK 0695482 itu adalah milik Sri Mulyati. Kemudian saya cocokkan juga di kepala sekolah Dr. Andes Muhammad Ilyas Widada di SMK 1 Panglango. Dan beliau juga jelas memberikan surat keterangan bahwa dengan nomor DN 14 MK 0695482 itu adalah milik Sri Mulyati yang benar. Oh, kok Anda bisa sampai ke sana? Apa sih yang menjadi motivasinya sehingga ini bisa terurai semua? Iya, karena persyaratan itu tidak lepas. Semuanya jelas, harus menghormati dan patuh sebagai calon itu. Proses aturannya harus semuanya dihormati sesuai dengan aturan yang ada. Persyaratan adalah fotokopi yang dilegalisir maupun dari SKCK kepolisian maupun pengadilan, kesehatan, itu semua harus terpenuhi semuanya sebagai bakal calon kepala desa. Apakah Anda juga sebagai kandidat di saat itu? Sama, ya. Terus di saat perjalanan yang sudah berjalan dan mereka sudah menjabat, apa yang bisa terbongkarnya ini? Iya, karena gugatan tanggal 28 itu saya tidak ditanggapi yang serius, hanya cukup dibalas surat saja oleh panitia. Gugatan saya itu dengan perselisihan suara terindikasi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa, termasuk saya sebagai kandidat bersama istri. Kenapa saya sebagai kandidat tidak masuk dalam DPT? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah demikian aturannya? Ini juga panitia harusnya bertanggung jawab. Karena pendataan itu dimulai dari Pantarle, DPS, baru ditentukan oleh DPT. Artinya DPT itu daftar pemilih tetap yang harus bisa menyalurkan hak pilihnya ke TPS, kan begitu. Apakah ini memang ada dugaan direkayasa atau bagaimana sehingga ini muncul ke permukaan bahwa mencuatnya ini sehingga terbongkarlah permasalahan? Kalau melihat perkembangan seperti ini, jangan panitia itu bahasanya saya tidak mengerti, ini keuangan DPMD. Karena kalau pilkades ini muaranya semua ke DPMD. DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu juga harus bertanggung jawab. Karena DPMD yang menginstruksikan harus seperti ini aturannya. Tapi ini dalam arti tidak ada rekayasa, murni aja dalam satu pendaftaran, verifikasi, sehingga sampai lolos dalam verifikasi mereka juga bisa duduk sudah mencapai, jangan saya dapat informasi 2 bulan atau 3 bulan gitu. Ya itu harusnya ya selaku DPMD harusnya segera itu kalau sudah ada hal seperti ini paling tidak ya, karena di penyidikan itu sudah jelas
kena pasal 263, harusnya itu ancamannya kurang lebih 6 tahun, ya kurang lebih 6 tahun. Harusnya DPRD juga harus memberikan kejelasan yang jelas supaya tidak tanda tanya kepada masyarakat. Nah, paling tidak nonaktif sambil menunggu proses selanjutnya. Iya, enggak, maksud kita di saat dalam pendaftaran kan seleksi itu Betul. dari beberapa verifikasi itu Betul. tahapan Betul. yang mana kelengkapan sehingga mereka sudah bisa lolos Ya. dalam satu verifikasi dan mereka sudah dinamakan sebagai calon. Ya. Dalam calon juga sudah terverifikasi diumumkan Betul. mereka sebagai Betul. kades, Ya, ya kan? betul. Ini sudah berjalan 3 bulan. Nah, justru yang kita ingin tahu terbongkar ya ini dari sisi mana, kapan waktu itu terbongkar itu? Kalau waktu terbongkar kemarin itu 6 September ya kemarin ya. 6 September. Iya. Jadi kemarin itu saya lakukan laporan kepada Polres Kota Barat. Oh, sampai sendiri yang melaporkan. Saya Karena ada sendiri. indikasi Karena ada indikasi seperti kecurangan itu. ini Ya. ya, dalam arti dugaan pemalsuan Ya. ijazah gitu ya. Karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi, baru saya lakukan laporan kepada Polres Kota Barat. Oh, ini dan saya lihat juga istimewa ini dari tahapan dari proses penyidikan ke penuntutan sampai ke persidangan mereka tahanan kota dibandingkan dengan pejabat-pejabat negara lain, negara kita yang Ya. di pusat ya, itu ditahan. Kalau ini termasuk istimewa tahanan Istimewa kota. ini kalau menurut saya. Gitu ya? Jadi kalau ada yang namanya hukum, ini harusnya nggak boleh tebang pilih seperti itu. Di mata hukum kita sama. Nah ini kita kembalikan sejauh mana penegak hukum itu melakukan tindakan seperti itu. Apakah itu sesuai dengan SOP atau prosedur yang benar? Ya, tapi kan kalau prosedur kan mereka tetap ada. Ya, Nah, cuman hanya yang ada keistimewaan mereka punya tahanan kota sehingga mereka bisa berjalan seperti biasa dulu lah walaupun masih punya tahapan status gitu ya tahanan ini ya, kota. ini yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Kalau melihat pasalnya yang tertuang di dalam PAP itu 263. Kalau ancamannya mungkin di bawah 5 tahun, kurasa masih bisa dilakukan seperti itu. Tapi ini kan ancamannya sudah 6 tahun. Bang, kembali ke persidangan tadi ada apa? Ada bantahan? Bu Sri Wahyuni hanya merasa keberatan terkait dengan masalah video. Ya, video saya ini kan minta izin sebelum mengambil video itu. Ya, Sri Wahyuni juga tidak keberatan. Kalau memang Sri Wahyuni keberatan, otomatis saya tidak bisa mengambil dokumen tersebut. Maksud video apa bang maksudnya? Karena video penjelasan daripada Sri Mulyati yang punya ijazah itu. Jadi di saat sampai pengambilan data Iya. untuk mencari Mencocokkan kebenaran tadi, ya. informasi itu Iya. sambil ambil video, Video. sebagai bahan bukti. Bahan bukti. Terus dalam penyaksian Anda yang diminta keterangan dari beberapa majelis tadi apa sebenarnya yang Anda uraikan? Jadi terkait dengan kok bisa terjadi, saya menemukan, saya mendengar di warung, kemudian saya dalami, saya cocokkan kepada panitia, pilkades, berkas-berkas persyaratan calon pilkades tersebut, kemudian saya ditunjukkan yang aslinya oleh panitia pilkades yang bermaterai itu. Kemudian saya cocokkan kepada ijazah Sri Mulyati. Karena ijazah Sri Mulyati ini dengan nomor DN 14 MK 0695482 itu adalah milik Sri Mulyati. Kemudian saya cocokkan juga di Kepala Sekolah Dr. Andes Muhammad Ilyas Widada di SMK 1 Panglang. Dan beliau juga jelas memberikan surat keterangan bahwa dengan nomor DN 14 MK 0695482 itu adalah milik Sri Mulyati yang benar. Oh, kok Anda bisa sampai ke sana? Apa sih yang menjadi motivasinya sehingga ini bisa terurai semua? Iya, karena persyaratan itu tidak lepas. Semuanya jelas, harus menghormati dan patuh sebagai calon itu. Proses aturannya harus semuanya dihormati sesuai dengan aturan yang ada. Persyaratan adalah fotokopi yang dilegalisir maupun dari SKCK kepolisian maupun pengadilan, kesehatan, itu semua harus terpenuhi semuanya. Sebagai bakal calon kepala desa. Apakah Anda juga sebagai kandidat di saat itu? Sama.
Ya, Terus di saat perjalanan yang sudah berjalan dan mereka sudah menjabat, apa yang bisa terbongkarnya ini? ya, karena gugatan tanggal 28 itu saya tidak ditanggapi yang serius, hanya cukup dibalas surat saja oleh panitia. Gugatan saya itu dengan perselisihan suara terindikasi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Termasuk saya sebagai kandidat bersama istri. Kenapa saya sebagai kandidat tidak masuk dalam DPT? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah demikian aturannya? Ini juga panitia harusnya bertanggung jawab. Karena pendataan itu dimulai dari Pantarle, DPS, baru ditentukan oleh DPT. Artinya DPT itu daftar pemilih tetap yang harus bisa menyalurkan hak pilihnya ke TPS, kan begitu. Apakah ini memang ada dugaan direkayasa atau bagaimana sehingga ini muncul ke permukaan bahwa mencuatnya ini sehingga terbongkarlah Kalau permasalahan? melihat perkembangan seperti ini, jangan panitia itu bahasanya, saya tidak mengerti, ini keuangan DPMD. Karena kalau pilkades ini muaranya semua ke DPMD. DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu juga harus bertanggung jawab. Karena DPMD yang menginstruksikan harus seperti ini aturannya. Tapi Persyaratan ini dalam arti tidak ada rekayasa, murni aja dalam satu pendaftaran verifikasi sehingga sampai lolos dalam verifikasi mereka juga bisa duduk sudah mencapai, jangan saya dapat informasi 2 bulan atau 3 bulan gitu. Ya, itu harusnya ya selaku DPMD harusnya segera itu kalau sudah ada hal seperti ini, paling tidak ya, karena di penyidikan itu sudah jelas kena pasal 263, harusnya itu ancamannya kurang lebih 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun. Harusnya DPMD juga harus memberikan kejelasan yang jelas supaya tidak tanda tanya kepada masyarakat. Nah, paling tidak nonaktif sambil menunggu proses selanjutnya. Iya, enggak, maksud kita di saat dalam pendaftaran kan seleksi itu Betul. dari beberapa verifikasi itu Betul. tahapan Betul. yang mana kelengkapan sehingga mereka sudah bisa lolos Ya. dalam satu verifikasi dan mereka sudah dinamakan sebagai calon. Ya. Dalam calon juga sudah terverifikasi diumumkan Betul. mereka sebagai Betul. kades, Ya, ya kan? betul. Ini sudah berjalan 3 bulan. Nah, justru yang kita ingin tahu terbongkar ya ini dari sisi mana, kapan waktu itu terbongkar? Kalau waktu terbongkar kemarin itu 6 September ya kemarin ya. 6 September. Iya. Jadi kemarin itu saya lakukan laporan kepada Polres Kota Bandung Barat. Oh, sampai sendiri yang melaporkan. Iya, saya Karena sendiri. ada indikasi Karena ada indikasi seperti kecurangan itu. ini ya, Iya. dalam arti dugaan pemalsuan Iya. ijazah gitu ya. Karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi, baru saya lakukan laporan kepada Polres Kota Bandung Barat. Oh, ini dan saya lihat juga istimewa ini dari tahapan dari proses penyidikan ke penuntutan sampai ke persidangan mereka tahanan kota dibandingkan dengan pejabat-pejabat negara lain, negara kita yang Ya. di pusat ya, itu ditahan. Kalau ini termasuk istimewa tahanan Istimewa kota. ini kalau menurut saya. Gitu ya? Jadi kalau ada yang namanya hukum, ini harusnya nggak boleh tebang pilih seperti itu. Di mata hukum kita sama. Nah, ini kita kembalikan sejauh mana penegak hukum itu melakukan tindakan seperti itu. Apakah itu sesuai dengan SOP atau prosedur yang benar? Ya, tapi kan kalau prosedur kan mereka tetap ada. Ya, Nah, cuman hanya yang ada keistimewaan mereka punya tahanan kota sehingga mereka bisa berjalan seperti biasa dulu lah walaupun masih punya tahapan status gitu ya ini tahanan ya, kota. ini yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Kalau melihat pasalnya yang tertuang di dalam PAP itu 263. Kalau ancamannya mungkin di bawah 5 tahun, kurasa masih bisa dilakukan seperti itu. Tapi ini kan ancamannya sudah 6 tahun. Bang, kembali ke persidangan tadi, ada apa? Ada bantahan dari Bu Sri Wahyuni hanya merasa keberatan terkait dengan masalah video. Ya, video saya ini kan minta izin sebelum mengambil video itu. Ya, Sri Wahyuni juga tidak keberatan. Kalau memang Sri Wahyuni keberatan, otomatis saya tidak bisa mengambil dokumen tersebut. Maksud video apa bang maksud? Karena video penjelasan daripada Sri Mulyati yang punya ijazah itu.
Jadi di saat sampai pengambilan data Iya. untuk mencari Mencocokkan kebenaran tadi, ya. informasi itu, Iya. sambil ambil video, Video. sebagai bahan bukti Bahan bukti.